Halo, Pak Arisa Mandiai, apa kabar? Kembali lagi ketemu sama saya, Nila Kasih, tentunya tetap di DBR. Dayak by Request yang semakin hits tentunya. Nah, hari ini saya kembali sendirian ya, tapi tenang, saya yakin teman-teman semua ini setia selalu menemani saya di sini ya kan? Nah, gimana hari ini saya cantik ya? Cantik. Gabut banget ya. Nah emang sih aku tuh hari ini tuh gabut segitu gabutnya sampai hari ini tuh mikir idenya apa gitu yang pengen aku ceritain sama kalian, informasi yang pengen aku sampaikan ke kalian tuh apa, aku tuh masih bingung. Tapi sebelum itu jangan bingung-bingung, kalau kalian pengen menyaksikan tayangan-tayangan yang ada di Dayak TV ataupun juga tayangan DBR, kalian tidak usah berbingung-bingung lagi kayak saya. Kalian bisa mendapatkannya di kanal digital 30 UHF, dan juga kalian bisa mendownload aplikasinya di Play Store, dan juga sekarang udah ada di Genflix. Gampang kan? Nggak usah bingung-bingung lagi, oke? Nah, setelah ini aku tuh tadi kan sempat nanya-nanya nih sama produser aku gitu. Hari ini kita bahas apa ya? Teman-teman request apa gitu kan? Terus aku tuh juga nanya nih sama Mas Kameramen. Mas Kameramen ada ide? Hari ini tuh bener-bener ini ya, blank banget apa sih yang mau dibahas, karena terlalu banyak sebenarnya yang mau dibahas, jadinya aku tuh bingung gitu. Tapi tenang aja, produserku tuh sangat kreatif gitu ya. Terima kasih Mas Nanda. Iya. Yeah. Oke, di balik layar ini dia sangat bekerja keras untuk program kita ini ya. Jadi kalian jangan sampai skip ya. Kalian harus terus nonton program-program DBR karena akan menyajikan informasi-informasi yang pasti bermanfaat. Nah, kali ini selain memberikan informasi tentang film, musik, dan juga game seperti biasa ya kan. Ngomong-ngomong soal game nih, kalian yang pernah mengalami masa kecil bahagia pasti tahu banget kan game-game masa kecil kita. Jadi kita hari ini beralih dulu ya, jangan ke game-game ini yang pakai komputer, pakai gadget gitu ya. Aku tuh sekarang tuh pengen banget ngajakin kalian untuk bernostalgia, mengingat masa-masa kecil kita. Game di masa kecil kita tuh apa sih saat kita tuh belum kenal gadget, belum kenal PC ya kan? Pastinya tetap ada game. Game itu sudah ada sejak dahulu kala gitu kan. Nah, salah satunya yang aku pengen bagi sama kalian itu tentang game-game yang ada di daerah kita, yaitu daerah Kalimantan Tengah dan juga sekitarnya. Di Kalimantan tentunya ya, untuk Kalimantan manapun itu. Nah, kalian coba komen di bawah nih nanti. Kalian dulu masa kecilnya itu apa sih game yang kalian gemari gitu? Pasti banyak banget kan? Bahkan ada game-game yang aku sendiri tuh belum tahu namanya gitu. Jadi kita bagi informasi juga di sini kan untuk kita sharing game masa kecil, itu sangat menarik loh. Jadi biar anak-anak generasi sekarang itu yang masih belum ada wawasan tentang game-game jadul itu bisa tertarik gitu. Jadi mereka cari tahu, siapa tahu nanti game-game itu bisa dilestarikan kembali, disajikan dengan permainan, dikombinasikan dengan kekinian gitu. Bisa nggak sih kira-kira? Kayaknya sih bisa gitu. Karena apa? Game tradisional itu harus kita lestarikan gitu. Selain kita harus mengetahuinya, kita juga wajib untuk melestarikan untuk anak cucu kita biar mereka tuh tetap mengenal apakah game-game yang dimainkan oleh mamah papahnya saat kecil dulu. Nah, salah satunya nih ya, aku pengen kasih tahu ke kalian, yaitu ada game bagasing atau habayang dalam bahasa Dayak ya. Nah, bagasing atau dalam bahasa Dayak disebut habayang ini merupakan permainan tradisional yang menjadi bagian dari kearifan lokal di Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis permainan ini sendiri sejenis juga dengan daerah lainnya. Maksudnya di tempat lain itu juga ada permainan seperti ini ya. Cuman mungkin namanya atau penyebutannya itu berbeda-beda. Nah, kalau di tempat kalian apa nih? Kalau di sini kan bagasing atau habayang gitu ya. Nah, gasing itu sendiri merupakan media dari permainan tradisional bagasing yang bagi warga Dayak, gasing biasanya dibuat menggunakan bahan dari batang pohon karet. Nah, kalau di tempat kalian terbuat dari apa nih? Mungkin dari pohon jati ya kan, atau pohon-pohon yang lain kan, mahoni misalkan. Nah,
Si batang ini sendiri, si batang kayu ini diolah berbentuk kerucut. Nah, sebagai tumpuan untuk berputar. Kalian pernah lihat kan yang bentuknya kayak gini? Mungkin ukurannya tuh ada yang segini, ada yang lebih kecil ya. Jadi ukurannya itu bervariasi gitu. Nah, juga ukuran gasing baik gasing balanga maupun gasing pantau biasanya dibuat dengan lingkaran diameter 8 sampai 9 cm dan tinggi sekitar 7 sampai 8 cm kan. Cuman mungkin di setiap daerah itu bentuk dan ukurannya bervariasi ya. Nah, secara umum permainan tradisional bagasing itu sendiri bisa dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kan ini dari anak-anaknya, remajanya, sampai papa mamahnya gitu main. Kalau zaman dulu itu kan permainan itu dimainkan beramai-ramai gitu. Jadi nggak yang cuman melulu anak-anak gitu. Serunya zaman dulu tuh kayak gitu ya karena mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan itu bisa memainkan ini dengan cara satu lawan satu. Jadi kayak beradu gitu loh. Nah, berpasangan atau berkelompok pun juga bisa, tergantung kesepakatan permainannya. Jadi nggak ada patokan khusus gitu loh. Nah, ketika berjalannya permainan itu sendiri, di mana ketika gasing yang berputar lama atau bagi gasing yang saat beradu lebih kuat saat permainan, maka biasanya disebut raja. Sedangkan bagi gasing yang kalah disebut sebagai pembantu. Bagi warga Dayak di Kalimantan Tengah itu sendiri, bagasing dikenal dengan beberapa jenis gasing. Di antaranya ada beberapa nih. Jadi kalau di Kalimantan Tengah sendiri bagasing itu nggak cuma satu gitu, ada beberapa macam. Nah, ini dia salah satunya adalah ada bagasing balanga dan juga ada gasing pantau. Aduh, sampai belibet ini ya. Saking kita nih sambil mengingat-ingat nih. Kalian sendiri pernah nggak sih main bagasing gitu waktu masih kecil? Mungkin untuk yang seumuran aku gitu di era-era 90-an, anak 90-an. Itu tuh masih sih kenal sama mainan ini. Kalau anak 2000-an kayaknya udah nggak begitu akrab ya dengan permainan ini ya, karena mereka udah kenal sama yang namanya Nintendo, sama PlayStation gitu. Nah, kalau aku sih masih main bagasing itu masih main. Jadi di sekitarku dulu tuh masih ada tuh teman-teman yang main bagasing yang kayak mainnya tuh ditarik gitu. Kalian pernah lihat kan itu kan? Jangan bilang kalian ya pernah lihat, even itu cuma di YouTube atau di Google kalian cari itu pasti ada gitu. Nah, itu seru banget sih dan kalian harus coba. Mungkin nanti akan tercetus gitu komunitas gasing, mungkin bisa jadi kan. Kalau komunitas yoyo kan udah ada tuh permainan. Kalau gasing mungkin aku belum tahu ada apa enggak. Mungkin nanti kita cari tahu ya. Nah, untuk selanjutnya nih ada juga balap egrang. Nah, kalian tahu nggak balap egrang itu kan yang pakai bambu yang orangnya jadi tinggi itu. Nah, itu seru juga tuh, salah satu permainan yang aku tuh sampai sekarang nggak bisa gitu. Nah, egrang merupakan permainan anak tradisional khas Kalimantan Tengah yang terbuat dari bambu dengan diameter sebesar lengan orang dewasa dengan panjang 2 meter. Nah, sebenarnya nggak cuma di Kalimantan Tengah ya, di beberapa daerah lain itu juga ada permainan egrang ini sendiri. Cuman ya itu tadi mungkin penyebutannya beda-beda, tapi permainan ini tuh relatif dimainkan pada masa-masa era zaman dulu gitu, anak-anak jadul mainnya tuh ini gitu. Kemudian yang si bambu yang 2 meter ini biasanya tuh ada pijakannya kan, itu untuk kita naik gitu. Nah, permainan ini mengandalkan keseimbangan, makanya itu tadi entah kenapa ya kayaknya sistem motorik aku tuh kurang baik atau gimana. Jadi aku nggak pernah bisa seimbang, main itu pasti jatuh dan sampai sekarang pun aku nggak bisa. Nah, untuk kalian gimana nih? Kalian bisa nggak memainkan permainan ini? Nah, permainan ini kan seperti yang aku bilang tadi mengandalkan keseimbangan agar dapat berdiri di atas si egrangnya ini. Ya. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak hingga orang dewasa. Jadi tergantung, nggak cuma anak-anak aja seperti yang aku bilang tadi. Kalau permainan zaman dulu itu tuh lebih kayak apa ya, bisa dimainkan siapapun gitu, dan mereka tuh kayak lebih rame aja gitu. Kalau main tuh bisa menyatu gitu loh, bisa rame-rame gitu. Mungkin satu kampung gitu tiba-tiba pas sore-sore gitu udah selesai kerjaan rumah gitu tuh pada ngumpul di satu area terus main gitu, kayaknya seru banget gitu. Karena aku mengalami masa-masa itu. Kalau dulu sih aku tuh sering ngumpulnya kayak di lapangan olahraga di komplek gitu loh, kayak lapangannya itu multifungsi, kadang bisa buat main bola, bisa main volley, bisa main bulu tangkis. Nah, salah satunya juga dengan permainan-permainan tradisional ini tadi untuk mengisi kegiatan kita di sore hari ya.
Nah, selanjutnya nih ada juga permainan balogo. Balogo merupakan salah satu permainan tradisional suku Dayak dari Kalimantan. Nah, kalau balogo ini aku kurang tahu ya, di luar Kalimantan apa ya? Nama permainan balogo diambil dari kata logo, yaitu permainan dengan menggunakan alat logo. Logo terbuat dari bahan tempurung kelapa dengan ukuran garis tengah sekitar 5-7 cm dan tebal antara 1-2 cm dan kebanyakan dibuat berlapis dua yang direkatkan dengan bahan aspal atau dempul supaya berat dan kuat. Untuk alat logo ini bermacam-macam, ada yang berbentuk bidawang atau bulus atau apa namanya, biuku, kayak penyu, kayak gitu loh, kayak pada masanya. Kalau aku permainan ini jujur saja aku belum pernah memainkan, tapi aku pernah lihat kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada juga lawang skepeng. Nah, kalau untuk anak-anak zaman sekarang mungkin kenal lawang skepeng itu kan sering ada di pernikahan-pernikahan gitu ya. Nah, itu ternyata, dan aku baru tahu ternyata itu juga salah satu permainan gitu. Nah, lawang skepeng ini adalah atraksi silat dari suku Dayak Ngaju dari Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, seperti yang kalian lihat kan, di acara-acara pernikahan adat itu biasanya ada lawang skepeng yang dimainkan oleh dua orang. Di situ nanti mereka tak loh. Nggak gitu ya, pokoknya itu kayak silat tradisional kayak gitu, keren sih. Pokoknya kalian untuk warga-warga luar Kalimantan mungkin yang penasaran bisa tuh searching di YouTube gitu kan, kayak apa sih lawang skepeng, bagaimana, itu tuh keren banget. Kalian kalau melihat itu apalagi secara langsung ya dengan alunan-alunan musiknya itu kalian pengen benar-benar pengen ikut di situ, ikut pencak silat. Keluarin tuh jurusnya ya kan. Nah, lawang ini artinya adalah pintu atau gapura dan skepeng berarti satu keping. Nah, jadi lawang skepeng sering diperagakan pada upacara adat baik untuk penyambutan tamu maupun acara dengan dia petugas menghitung itu, jadi tingginya itu pada tanggar betang petarung. Silakan. Dihiasi dengan janur atau daun kelapa muda serta telawang atau perisai suku Dayak. Jadi perisai yang ada ukir-ukirannya betang itu ya. Apa sih? Aduh kok betang. Ya pokoknya ukiran khas Dayak. Nah, itu tadi. Pokoknya permainan-permainan di Kalimantan Tengah ini sangat beragam gitu ya. Salah satunya permainan ini tuh dimainkan untuk acara adat gitu. Jadi memiliki arti sendiri gitu lawang skepeng. Jadi setahu saya lawang skepeng itu adalah seperti prosesi untuk apa namanya, menghalau hal-hal buruk gitu saat seperti hendak melakukan acara pernikahan kan diharapkan bertujuan dengan adanya lawang skepeng itu segala hambatan, rintangan, aral melintang yang ada di depan ini bisa dimusnahkan. Nah, selanjutnya ini ada juga menyipet. Kalian pernah lihat nggak yang kayak gitu? Nih, ini ada alatnya nggak sih? Ini produserku kok nggak ada nyiapin properti gitu ya. Andaikan ada nih, aku langsung menyipet pemirsa biar kena di hatinya gitu kan, biar selalu inget sama aku. Nah, ini si menyipet jadinya. Nah, menyipet ini dalam bahasa Dayak Ngaju, dalam bahasa Dayak Ngaju itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti menyumpit. Jadi ada juga kan di daerah lain itu namanya menyumpit. Jadi seperti kita sedang berburu burung atau apa gitu dengan alat yang panjang, itu dari apa ya? Nanti saya kasih tahu Anda lebih lanjut. Nah, ditiup tuh caranya tuh, kita bidik mangsanya terus kita tiup gitu. Kena, kalau saya sih jamin nggak kena. Nah, sumpitan adalah alat berburu dan alat perang yang dipunyai oleh orang Dayak dari masa ke masa. Nah, ini salah satu juga alat untuk berburu pada masanya. Nah, permainan menyumpit ini merupakan suatu kepandaian membidik
anak sumpitan atau yang disebut dengan damek ke suatu sasaran dengan menggunakan sebuah sumpitan. Nah, permainan menyumpit sebagai suatu permainan guna melatih keterampilan biasanya dilakukan pada waktu siang hari. Nah, ini nih karena kan pada zaman dulu itu kan peralatan untuk berburu itu kan masih seadanya ya, maksudnya nggak kayak sekarang kan udah ada senapan, ada yang macam-macam kan. Kalau dulu tuh lebih ke seperti ini, tapi beralih fungsi sekarang menjadi suatu permainan yang dimainkan mungkin di ajang-ajang kegiatan budaya seperti itu ya kan. Ada juga nih selanjutnya nih sepak sawut. Sepak sawut adalah permainan sepak bola yang menggunakan bola api. Aduh, kalian pernah lihat nggak? Aku pernah waktu itu lihat nih di satu ajang juga festival budaya itu. Jadi ada memang itu disuguhkan untuk memang masyarakat supaya mengenal permainan sepak sawut ini. Jadi permainan ini memang memerlukan skill khusus ya. Jadi tidak hanya skill bermain sepak bola, tapi juga saat kau aku lagi sendirian ini ya. Jadi kayaknya produserku ini emang suka gitu ngasih hal-hal yang mistis kayak gini. Nah, yang untuk menunggu jenazah ini lebih ke umat keharingan ya, untuk prosesi mereka gitu. Kalau sekarang olahraga rakyat itu secara rutin dimainkan pada setiap perayaan ulang tahun kabupaten atau provinsi di Kalimantan. Nah, permainan ini hampir langka, hanya pada waktu-waktu tertentu saja kita dapat menyaksikannya. Misal pada perayaan ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah, ulang tahun kabupaten, festival-festival budaya seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, bagaimana? Itu tadi ada beberapa permainan yang udah saya kasih tahu ya, udah saya bagi kepada teman-teman semua di rumah. Bagaimana? Apakah kalian sudah mulai mengingat masa kecil Anda? Apakah masa kecil Anda sebahagia saya? Itu permainan-permainan yang sangat seru pada masanya. Bahkan sekarang pun menurut saya masih seru karena mereka memiliki daya tarik tersendiri dan keunikan tersendiri yang tentunya wajib kita lestarikan. Karena anak cucu kita nanti harus tahu gitu loh budaya-budaya kita tuh seperti apa. Nah, permainan-permainan ini nih sebenarnya hanya bisa kita lihat atau kita jumpai sekarang itu di festival-festival budaya ya. Jadi ya sedikit menyayangkan gitu loh, karena anak-anak sekarang itu kurang tertarik lagi dengan permainan jadul seperti ini. Padahal ini seru banget gitu loh. Kalaupun ada pasti banyak juga peminatnya, cuman karena tidak ada aja jadi orang kurang mengenal gitu. Nah, ini kan barusan aku udah kasih informasi tentang permainan tradisional ya. Sekarang aku pengen membagi kalian dengan satu suguhan musik dari Babang Tampan. Siapa lagi kalau bukan dari Kangen Band. Aku tuh tiba-tiba ngefans gitu sama Babang Tampan ini. Kenapa sekarang dia tuh tampan banget gitu ya? Karena nama itu doa. Kalian yang ngasih nama Babang Tampan ini akhirnya dia juga menjadi sangat tampan gitu kan ya. Nah, si Babang Tampan ini, si Kangen Band ini, aku pengen membagikan untuk kalian lagunya yang bertajuk Cinta Sampai Mati. Sepertinya ini akan menjadi cinta kalian juga ke aku ya sampai mati ya. Udahlah, kita langsung lihat aja cuplikan videonya. Ini dia, check it out. Nah tuh gimana, keren kan lagunya kan, apa aku bilang, Babang Tampan tuh sekarang bener-bener tampan, melejit gitu kan ya. Nah, terima kasih, kembali lagi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia menyaksikan DBR. Nah tentunya DBR akan selalu hadir menemani kalian setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, oke? Karena DBR akan selalu menyajikan informasi-informasi yang sangat berguna untuk kita semua ya kan.
Nah, tentunya kali ini aku juga ingin membagikan informasi seputar perfilman nih. Siapa kalian di sini yang hobi banget nonton? Aku suka banget nonton, apalagi film-film yang lagi booming atau lagi rame gitu ditonton ya jelas ya kan. Kali ini aku akan bagikan salah satu film yaitu Ghostwriter. Nah, dari kemarin kan ya kalian seperti yang kalian tahu melulu film horor. Aku nggak tahu nih, kayaknya produserku ini memang hobi bikin aku merinding sendirian di studio yang dingin dan hampa ini ya. Aku perlu teman untuk membahas film horor seperti ini. Nah, si film Ghostwriter ini apa udah lagi rame-ramenya kan. Ini sebenarnya kelanjutan dari film Ghostwriter yang sebelumnya ya kan. Ini kan Ghostwriter yang kedua yang merupakan film yang sudah lama dinantikan oleh para pecinta film horor di tanah air. Nah, Ghostwriter ini merupakan sequel dari film terdahulunya Ghostwriter 1 yang tayang tahun 2019. Nah, kalian udah pada nonton belum tuh yang 2019? Nah, si Ghostwriter 2 ini sendiri akan menceritakan tentang kisah nyata seorang novelis yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya hingga dirinya dicap sebagai cenayang oleh masyarakat. Untuk memperbaiki citra buruknya, ia memutuskan untuk menjauhi segala hal yang berbau mistis. Nah, dengan pindah rumah untuk mencari suasana baru bersama adiknya. Namun siapa sangka di rumah baru tersebut mereka justru kembali diteror oleh hantu yang harus menghadapi tantangan yang lebih besar ya kan. Film Ghostwriter 2 ini sendiri dirancangkan akan segera tayang di bioskop pada 21 Juli. Ini tanggal berapa sih? Ini tanggal 18 ya, berarti bentar lagi. Nah, nih cuplikannya buat kalian, biar kalian gak penasaran, langsung aja tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita tonton, check it out. Seru kan? Saya juga ini udah merinding disco nih. Kemarin ngomongin Mbak Ivana ya kan, Nona Ivana si hantu bule itu. Kali ini aku disuruh ngomongin tentang hantu-hantuan lagi ya. Memang ini produser aku sentimen deh kayaknya sama aku. Awas aja nih abis ini. Oke teman-teman, untung ada kalian yang selalu menemani aku, jadi aku nggak begitu merasa kesepian ya. Selanjutnya ini tetap ada informasi selanjutnya tentang perfilman. Jangan khawatir, kali ini tidak mengenai film horor-horor lagi. Film apa ya ini, Pak Produser? Tolong, bagaimana ini? Nah,
Nah, sebelum aku bagi informasi selanjutnya buat kalian, aku pengen kembali mengingatkan untuk kita mendukung pemerintah dalam bermigrasi ke TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Kalian udah berpindah ke TV digital belum? Nah, selanjutnya nih aku masih akan memberikan informasi tentang dunia perfilman. Film selanjutnya nih ada film dari The Gray Man. Nah, gini dong Pak Produser, jangan horor-horor mulu kan, saya jadi tegang dari tadi kan. Nah, kali ini aku pengen memberikan seputar film trailer ya. Si Gray Man ini merupakan film bergenre trailer yang siap ditayangkan secara global di Netflix pada 22 Juli 2022. Kalau tadi 21 Juli, 22-nya ada lagi film baru. Nah, film ini disutradarai oleh Anthony Russo dan juga Joe Russo, serta diadaptasi dari novel yang berjudul sama, karya Mark Greaney. Film yang dibintangi oleh Ryan Gosling dan Chris Evans ini akan bercerita tentang mantan agen CIA yang menjadi pembunuh bayaran dan identitasnya harus dirahasiakan. Kalian pasti udah familiar kan dengan situasi-situasi rahasia seperti ini, agen rahasia seperti ini. Nah, pasalnya dia itu harus menyelesaikan berbagai misi gelap yang harus ditugaskan kepadanya. Aduh, nah misi itu bertujuan untuk membongkar rahasia dari sebuah agensi besar. Nah, seperti biasa kan, kalau film-film kayak gini nih pasti ada scene-scenes yang kayak deng-deng menegangkan gitu kan. Jadi dia tuh tidak boleh terbongkar penyamarannya, identitasnya tidak boleh terkuak. Ini bikin kita tuh ikut-ikutan berdebar-debar gitu ya kalau nonton film kayak gini. Seru yang pastinya. Nah, untuk kalian yang penasaran ini filmnya seperti apa, walaupun terdengarnya sama aja kali ya kayak film-film trailer yang pada umumnya gitu, jangan khawatir, film ini juga menarik, nggak kalah menarik dari film-film yang lain. Buat kalian yang penasaran, ini kita langsung lihat aja cuplikan videonya. Check it out. Aduh, gimana seru banget kan itu tadi cuplikannya. Kalian nonton ya di Netflix. Nah, itu tadi beberapa informasi yang udah saya berikan untuk kalian dari game permainan tradisional, terus ada musik dari Babang Tampan, dan juga ada 2 film terbaru di bulan Juli ini. Nah, tentunya buat teman-teman semua yang pengen kita ngebahas apa di DBR, kalian bisa request seperti namanya kan, Dayak Bayi Request. Kalian mau minta apa? Kita akan berikan, ya kan? Kalian tinggal komen di bawah ini. Dan juga buat teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan DBR setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 7.30 malam, ya kan? Dan juga kalian bisa mendownload aplikasinya di Play Store dan juga di Genflix, dan juga bisa menyaksikan tayangan-tayangan Dayak TV lainnya di kanal TV digital 30 UHF ya. Dan juga kalian semua, kembali saya mengingatkan untuk selalu mendukung program pemerintah beralih ke TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan juga canggih teknologinya. Sampai bertemu di tayangan DBR selanjutnya. Selalu sehat, selalu semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Oke? Bye!